Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang menulis untuk mahasiswa PGSD dengan mata kuliah keterampilan menulis. Jadi tema hari ini adalah tentang hakikat menulis. Menulis merupakan suatu aktivitas komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Wujudnya berupa tulisan yang terdiri atas rangkaian huruf yang bermakna dengan semua kelengkapannya, seperti ejaan dan tanda baca. Jadi, menulis itu merupakan suatu proses penyampaian gagasan, pesan, sikap, pendapat kepada pembaca dengan simbol-simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati bersama oleh penulis dan pembaca. Menurut Challen dan Hodija tahun 2007 halaman 128, kegiatan menulis merupakan upaya penulis untuk mewujudkan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penulis harus memilih, menyusun tujuan, kemudian menuangkannya dalam bahasa yang mudah dibaca dan dipakai oleh pembacanya. Jadi, menulis merupakan kegiatan berbahasa non-lisan yang harus dipelajari agar orang lain memahami dan mengerti apa yang diinginkan penulis. Intinya sih menurut saya, menulis itu adalah sebuah karya. Ya, karya yang betul-betul dari pikiran kita. Dan pada dasarnya menulis itu melatih kemampuan berpikir. Sedangkan fungsi tulisan dapat diidentifikasi: pertama, menginformasikan sesuatu; kedua, meyakinkan pembaca; ketiga, mengajak pembaca; keempat, menghibur pembaca; kelima, memerintahkan pembaca; keenam, mendukung pendapat orang lain; dan ketujuh, menolak atau menyanggah pendapat orang lain. Itulah fungsi tulisan yang diidentifikasi. Selanjutnya, ciri-ciri tulisan yang baik. Dalam kegiatan menulis, hal yang perlu dilakukan adalah mempunyai tujuan pencapaian, yaitu agar sang pembaca memberikan respon yang diinginkan oleh sang penulis terhadap tulisannya. Maka mau tidak mau, penulis harus menyajikan tulisan yang baik. Intinya sih, tulisan yang baik itu memiliki banyak ciri. Jadi ciri-cirinya itu antara lain, tulisan yang baik harus memiliki tujuan dan harus mampu berkomunikasi atau menyampaikan pesan yang jelas pada tulisannya. Intinya dari tulisan itu harus mudah dimengerti, bersahabat, dan akurat, sehingga pembaca itu tidak bingung dalam membaca tulisan-tulisan yang telah kita lakukan. Kita bisa simpulkan bahwa ciri-ciri tulisan yang baik adalah harus dapat berkomunikasi, mudah dimengerti, sehingga maksud dan tujuannya dapat diterima oleh pembaca. Tulisan yang baik setidak-tidaknya harus memiliki juga kriteria yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikutnya. Pertama, kesesuaian berita dengan isi berita. Baiknya, sebuah karangan terlihat dari keserasian antara berita dengan isi berita. Judul sebuah berita akan menggambarkan isi secara keseluruhan. Judul yang baik juga harus memenuhi syarat seperti judul harus relevan, provokatif, dan singkat. Kedua, ketetapan memilih kata atau diksi. Dalam memilih kata terdapat dua persyaratan pokok yang harus diperhatikan, yaitu ketetapan dan kesesuaian. Jadi persyaratan ketetapan menyangkut makna atau aspek logika kata-kata, dan kata yang dipilih harus secara tepat mengungkapkan pengertian yang akan disampaikan. Intinya sih menyangkut aspek sosial kata-kata. Yang ketiga, keefektifan kalimat. Susunan sebuah kalimat sangatlah penting. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca menuangkan ide-ide pokok dalam paragraf. Begitu pula hubungan kalimat satu dengan kalimat yang lain. yang diungkapkan secara tepat,
dan dapat diikutkan menentukan kejelasan gagasan, sehingga kalimat dalam paragraf haruslah efektif agar dalam kegiatan menulis dapat lebih jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi pembaca. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah kesepadanan, keperalanan, ketegasan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Keempat, kepanduan paragraf. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok yang akan dikembangkan menjadi paragraf. Intinya, paragraf yang baik harus memiliki syarat-syarat tertentu, seperti yang diungkapkan Keraf 1994 halaman 67. Pertama, kesatuan. Kesatuan dalam paragraf adalah semua kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatukan suatu hal, suatu tema tertentu. Kedua, koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik atau feedback. Intinya, pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan, karena ada loncatan pikiran yang membingungkan. Dari urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepanduan. Jadi, kepanduan atau koherensi dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Akan tetapi dalam suatu karangan tidak hanya terdapat kalimat yang terpisah-pisah, melainkan kalimat-kalimat tersebut membentuk suatu paragraf. Jadi paragraf itu adalah suatu unsur yang terkecil dalam sebuah unit yang lebih besar, baik berupa bab maupun berupa sebuah karangan yang lengkap. Karena paragraf merupakan suatu unit yang lebih kecil, maka harus dijaga agar hubungan antara paragraf yang satu dengan yang lainnya yang bersama-sama membentuk unit yang lebih besar itu terjalin dengan baik. Atau dengan kata lain, harus terdapat perkembangan dan perpaduan yang baik antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Apabila perpaduan antara paragraf itu baik dan jelas, maka pembaca dapat mengikuti uraian itu dengan jelas dan mudah dimengerti. Olehnya itu, untuk menghasilkan karangan yang baik, kepaduan antar kalimat dan antar paragraf tidak dapat dipisahkan dan diabaikan. Agar hubungan antar kalimat dan antar paragraf itu padu atau bersatu, maka penulis dapat menggunakan unsur kebahasaan yang digambarkan dengan: pertama, repetisi atau menggunakan kata kunci. Yang kedua, kata ganti. Yang ketiga, kata transisi atau ungkapan penghubung. Dan yang keempat, paralelisme. Intinya, indikator penilaian yang akan diambil oleh penulis adalah kepanduan antar kalimat dan paragraf. Terakhir, yang kelima, ketetapan penggunaan ejaan dan tanda baca. Untuk membuat karangan atau tulisan kita harus berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini berarti ejaan memegang peranan penting dalam karangan. Hal yang tercakup dalam penggunaan ejaan adalah pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Demikian pembahasan hakikat menulis pada kali ini. Sebelum saya akhiri, silakan berikan pertanyaan melalui komentar dari video channel YouTube ini. Dan untuk tugas minggu depan, silakan merangkum video saya ini atau penjelasan saya tadi, kemudian ditulis 2 lembar kertas HVS, bisa diketik, bisa ditulis tangan, kirim di WhatsApp pribadi saya. Saya akhiri,
Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.